Ya, baiklah untuk soal yang pertama ini, besaran berikut yang memiliki dimensi yang sama dengan besaran pokok kecuali. Nah, kalau kita perhatikan, besaran yang memiliki dimensi yang sama dengan besaran pokok. Artinya, ya, kita mencarikan dua besaran yang merupakan mereka kelompok besaran pokok. Nah, jadi salah satu cara yang paling cepat di dalam menentukan hal ini adalah kita harus memahami dulu satuan-satuan di dalam besaran pokok. Ya, ingat bahwa besaran pokok ini adalah besaran yang berdiri sendiri sehingga satuannya pun ya dia berdiri sendiri ya. Kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan gaya tarik bumi, kemudian perpindahan, umur bumi, kemudian tinggi badan. Nah, dari beberapa pilihan ini mana yang bukan ya, yang bukan termasuk dari besaran pokok. Ya, jadi inti pertanyaan soal ini adalah seperti itu. Ya, karena kita diminta ya besaran berikut yang memiliki dimensi yang sama dengan besaran pokok kecuali ya, berarti ya kita mencari besaran yang tidak sama ya, tidak sama dengan besaran pokok. Tentunya lawannya adalah besaran turunan. Nah, saya ulang, kalau besaran pokok itu ya dia memiliki satuannya itu berdiri sendiri. Ya, kita sudah hafalkan ada kilogram, ada meter, ada second. Itu sudah kita jelaskan ya tentunya di sekolah-sekolah ya di pelajaran paling awal. Nah, dari pemahaman itu kita sekarang melihat satu persatu dari besaran ini. Kita perhatikan gaya tarik bumi. Kalau kita perhatikan di sini adalah tentu di sini gaya tarik bumi ini mengacu pada kata kunci. Kata kunci di sini adalah gaya itu sendiri. Yang namanya gaya tentu adalah ya di sini merupakan besaran turunan ya. Kenapa? Karena kita sudah memahami adalah gaya ini merupakan kelompok dari besaran turunan. Maka jawabannya ya sudah dapat kita pastikan sekarang adalah yang bukan besaran pokok di sini adalah A ya. Tapi kita uji dulu yang B ya. Kita perhatikan perpindahan. Nah, adapun perpindahan di sini ini sudah jelas satuannya meter. Yang namanya perpindahan satuannya meter. Maka satuan tersebut yang namanya meter ini ya, tentu satuan dari panjang yang merupakan besaran pokok. Ya, jadi termasuk tinggi badan di sini satuannya juga meter. Jadi kita perhatikan cirinya adalah satuannya. Ketika satuannya berdiri sendiri maka pastikan itu sebagai besaran pokok. Ini meter merupakan satuan dari besaran pokok, maka besaran tersebut adalah besaran pokok ya. Maka dalam hal ini perpindahan yang B dan tinggi badan ini yang D ini merupakan besaran pokok. Kemudian kita lanjutkan umur bumi. Umur bumi ini kata kuncinya adalah waktu. Ya. Kalau kita perhatikan waktu merupakan kelompok dari besaran pokok. Maka sudah sangat jelas di sini yang besaran turunan adalah gaya. Oke, perhatikan soal nomor 2 ini. Suhu di bawah ini yang paling tinggi adalah, kalau kita melihat dari segi angka, maka yang tertinggi tentu adalah 300. Tetapi ini tidak bisa langsung kita tentukan, ya. Kecuali harusnya kita menjadikan semuanya ke dalam satuan yang sama, baru bisa kita pastikan mana yang tertinggi. Di sini Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Maka yang termudah adalah kita menjadikan semuanya menjadi derajat Celsius. Agar sama semuanya berarti kita ambil sampelnya Celsius saja. Jadikan Celsius, Fahrenheit kan jadikan Celsius, Kelvin juga kita jadikan Celsius. Nah, cara merubahnya adalah kita sudah menjelaskan materi ini, yaitu perbandingan tetap dari termometer CRFK ini kita sudah jelaskan. Nah, sekarang kita mencoba. Nah, perhatikan 30 derajat Celsius, oke, sudah selesai. Kemudian kita merubah ini menjadi Celsius, 40 derajat Reaumur ini. Ya, 40 derajat Reaumur kita jadikan Celsius, berarti hubungan antara Reaumur dengan Celsius. Mana dia? Ini Reaumur dengan Celsius, tinggal kita ambil perbandingannya ini seperti ini. Kemudian nilai Reaumurnya 40, tinggal kita masukkan nilai Reaumur ini 40. Ya, kemudian secara langsung di sini 40 per 4 atau 40 bagi 4 adalah 10, berarti nilai di sini adalah 10. 10 ini kali silang naik ke atas 5 kali 10 ya. Maka 5 kali 10 50. Ketemulah kita nilai konversinya Reaumur ini adalah 50 derajat Celsius.
Artinya nilai ini adalah 50 derajat Celcius ya. Oke, perhatikan ya. Operasi yang ini jangan sampai keliru ya di dalam mengalikan dan membagikan. Ini 40 dibagi 4 kan dapat 10. Ya, jadi nilai 10 di sini kali silang saja dengan 5. Berarti 5 kali 10 ke sini adalah 50. Kita lanjut. 90 derajat Fahrenheit ini kita jadikan Celcius. Maka hubungannya adalah di sini adalah ini C per 5, Fahrenheitnya adalah F-32/9. Tinggal kita ambil aja 2 perbandingan ini langsung kita ambil. Jadilah seperti ini. Ya, nilai dari Fahrenheitnya 90 tinggal kita masukkan saja. Ini kita masukkan, ya kita masukkan ini 90 berarti 90 dikurangi 32 adalah 58 ya, per 9-nya tetap ya, sehingga hasilnya sementara seperti ini. Nah, 58 per 9 ini kalau kita bagikan ya koma sekian intinya ya. Maka sekian koma sekian dikalikan kali silang lagi ya, kali 5, maka mendapatkanlah hasilnya adalah 32 derajat sekitar ini ya, 32 derajat Celcius. Sekali lagi saya ulang, operasinya ini kita bisa naik ke atas kali langsung ya, 5 kali 5 8 baru dibagi, atau boleh ini kita bagi terus dikali lagi sama saja ya. Jadi ini matematika saja ya, 5 dikali 5 8 dibagi 9. Setelah kita hitung ya, maka kurang lebih hasilnya 32 derajat Celcius. Artinya nilai 90 ini adalah 32 derajat Celcius. Nah, kita lanjutkan yang terakhir 300 Kelvin ya. Kelvin dengan Celcius, berarti ini adalah Kelvin, ini Kelvin, kemudian kita ambil Celcius lagi sama seperti tadi. Ya, ingat. Nah, ini per 5 per 5 karena mereka per 5-nya sama, ini boleh kita coret. Berarti kita coret ya. Nah, kita coret berarti tinggal sisanya yang di atas ini. C sama dengan K min 273. Setelah itu K di mana Kelvinnya nilainya 300. Kita tinggal masukkan 300 dikurangi dengan 273 yaitu 27. Maka ketahuan di sini ya, nilai 40 itu sama dengan 50 derajat Celcius. Di sini 50. Ya, kemudian nilai 90 ini sama dengan 32. Nilai 300 ini sama dengan 27. Maka tentu yang paling benar di sini adalah yang paling tinggi adalah yang nilainya 40 derajat Reaumur. Karena sejatinya nilainya adalah 50 derajat Celcius. Nah, itu cara menjawab soal semacam ini. Kita lanjut pembahasannya ke soal nomor 3. Perhatikan di sini. Ya, suatu besaran memiliki persamaan V sama dengan F per mu, ini dibaca mu ya. Jika V adalah kecepatan dan F adalah gaya, maka satuan dari mu ini apa? Perhatikan. Nah, artinya kita sudah mendapatkan persamaan atau rumus seperti ini. Nah, kita tulis, maka karena soal ini menanyakan satuan dari mu, maka kita bolak-balik ya, kita bolak-balik. Yang ini ke sini, ini silang boleh ya, ingat silang, tukar silang atau kali silang loh di sini ya. Jadi mu-nya ke sini, V-nya ke sini, jadilah rumusnya seperti ini. Ya, kenapa harus dirubah? Karena kita sedang mencari nilai mu, nilai satuan dari mu. Maka rumus mu itu adalah F per V. Kita lanjutkan. Nah, kita sudah memahami bahwa satuan dari gaya itu sudah kita uraikan sebelumnya. V juga seperti itu ya. Jadi di sini satuan dari gaya kilogram meter per sekon kuadrat dan kecepatan satuannya adalah meter ya per sekon atau meter sekon pangkat min 1. Nah, karena di sini ada yang sama ya, matematika boleh dicoret, ini hilang berarti ya. Ya, sehingga hasilnya sudah hilang, M-nya sudah dicoret. Tersisa di sini adalah pangkat min 2 pangkat min 1 yang sama, ini kita angkat aja ke atas. Karena ini sama, maka pangkat ini naik ke atas langsung, minus jadi positif ya. Nah, ini minus jadi positif di sini berarti kilogram ya, di sini min 2 plus 1 berarti min 1. Sehingga jawabannya di sini adalah satuan mu adalah kilogram sekon pangkat min 1 ya.